Oke, halo teman-teman. Kita hari ini akan membuat RAM dan roof ya, roof yang melengkung ya. Nah, di sini kita nanti akan belajar meshing, RAM, juga roof by face. Nah, pertama-tama kita samakan dulu ya caranya kita untuk mengimpor CAD, karena kalau dengan cara kita yang sekarang impor CAD masih keluar di 3D begitu. Nah, caranya bagaimana untuk impor CAD yang benar? Yaitu yang pertama-tama kita buka dulu di insert import CAD ya. Nah, kemudian kita cari denah yang kita mau import gitu ya. Nah, kita mau import denah atap dulu. Di sini karena kita mau membuat atap ya, jadi kita import denah atap. Kemudian jangan lupa di sini ada tulisan current view only. Nah, current view only ini fungsinya supaya di tab 3D tidak muncul begitu ya. Jadi di denah yang kita lihat sekarang ini saja begitu untuk munculnya. Kita tentang, kemudian untuk colors kita biarkan preserve. Import units kita gunakan cm ya. Oke. Ini yang lain-lainnya sudah kita tidak perlu setting lagi, kita langsung klik open. Oke. Gambar sudah kita import ya. Kita pindahkan, kita move sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kita mulai buat meshing dan roof ya. Kita membuat roof yang melengkung. Nah, di sini kita klik dulu di tab meshing and site. Nah, di sini ada in place mesh. Kita mau buat dulu permukaannya dari bentuk 3D-nya begitu ya, untuk kita pasangi roof nantinya. Kita klik in place mesh, kita beri nama atap lengkung gitu ya, atap lengkung gitu, mungkin lantai atap gitu. Ya, oke. Nah, kalau sudah, ini tab kita yang di atas ya, ribbon kita berubah. Nah, pertama-tama untuk kita buat meshing itu kita harus buat dulu reference plane. Nah, di sini kita membuat dulu ya reference plane di bagian tab create. Kemudian kita klik plane ya. Ini namanya reference plane. Nah, karena kita mau membuat di kotak yang warna abu-abu ini, maka kita ambil saja pick line. Kita klik di garis ini ya, garis yang paling tepi ya, ini garis atapnya begitu. Kita klik. Nah, kalau sudah kita pencet escape di keyboard kita. Nah, sekarang kita cek reference plane kita ya, bentuknya titik-titik begini ya kalau di denah. Nah, sebenarnya reference plane ini karena dia namanya plane, maka bentuknya sebenarnya permukaan begitu ya. Nah, di sini reference plane-nya bentuknya titik-titik begini. Kita klik dulu, kita beri nama profil atap begitu ya. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita klik set. Nah, di sini ada dua cara untuk supaya kita bisa buat meshingnya ya, untuk kita buat bentukan 3D-nya atau ciplaannya begitu ya. Kita bisa pilih pakai name. Tadi kita karena sudah beri nama ya, reference plane kita namanya profil atap, bisa seperti ini. Atau kita bisa pick plane. Nah, saya biasanya pakai pick plane ya. Kita klik, ini ya, kita pilih pick a plane, kemudian kita klik OK. Nah, kursor kita berubah menjadi seperti plus begini ya. Kita arahkan kursornya kita ke reference plane kita. Pastikan kita milih reference plane dengan nama yang benar ya. Karena kita tadi membuatnya profil atap, maka reference plane kita ambil yang profil atap gitu ya. Klik ini. Nah, nanti di sini ada tulisan go to view, window go to view ya. Nah, berhubung di sini kita membuatnya di sebelah barat, maka kita ambil saja elevation di sebelah barat ya, atau west. Kita klik west ini, terus kita klik open view. Nah, setelah open view, karena di sini tidak ada gambar bangunannya ya, jadi kosong. Kalau di tempat teman-teman mungkin sudah ada gambar bangunannya, jadi bisa disesuaikan. Oke, pertama kita mau membuat profilnya dari bentukan 3 dimensi dari meshingnya ya. Kita ambil tool line ini,
Nah, setelah kita klik tool line, akan muncul kotak warna biru. Ini reference plane kita yang sudah kita buat. Ya, bentuknya permukaan ya, karena kita ambilnya di tampak jadi kelihatan permukaannya. Nah, karena kalau di tempat teman-teman mungkin lantai 3 ya, atap lantai 4 ya mungkin ya atapnya ya, atau lantai atap begitu ya. Nah, karena di sini saya mau buat atap saya di level 1, maka saya cari level 1 ya. Ini garis level 1 saya gambar mulai pas di level 1 ini, garis di level 1 ya. Nah, ukurannya berapa? 13.000 gitu. Nah, kemudian ini kita pencet escape dulu. Nah, karena kita membuat atapnya melengkung, maka kita ambil ini start and radius arc. Ini kita klik, kemudian sebelum kita membuat start and radius ini, kita sebenarnya harus membuat ini dulu ya, apa namanya, garis bantu gitu. Karena kalau kita mau membuat ya lengkungan setinggi 2200 dari alas profil kita, ini kita tidak bisa karena diameter dari ininya, dari alasnya itu 13.000. Kalau kita membuat 2200 tidak akan pernah bisa gitu ya, karena paling kecil 6500. Caranya bagaimana ya? Caranya kita membuat garis batu begitu ya, dengan line. Kita ambil line kita cari garis tengah kita, titik tengah kita dari garis tadi, kita klik, kemudian kita beri ukuran 2200. Nah, di sini karena kita sudah punya garis bantu, kita bisa start and radius arc ya sekarang ya. Kita ambil ujung dari garis alas kita, kemudian ujung yang lain, kemudian yang bagian atasnya ya, yang bagian ujungnya itu kita bisa paskan dengan garis bantu kita. Nah, sekarang kita punya bentuk lengkungan ya. Ini untuk yang garis bantunya kita bisa klik, kemudian kita bisa delete. Oke, kita sudah buat profilnya. Sekarang kita mau buat bentukan 3D-nya atau meshing-nya gitu ya. Ini kita klik profil kita, kemudian di sebelah atas ini muncul tool create font. Nah, kita klik dulu, kemudian kita klik solid font. Nah, kita sudah punya bentukan pejal lah ya dari bentukan profil ini ya. Coba kita buka di 3D. Nah, ini bentuknya sekarang seperti ini ya. Dari yang pertama cuma profil, cuma permukaan saja, sekarang kita punya bentukan 3D begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita pergi ke level 1 ya sekarang ya. Nah, di sini level 1 berarti tampak atasnya begitu, atau ini agak kepotong sedikit karena view range kita agak ke bawah ya, jadi tidak apa-apa. Nah, caranya bagaimana kita memperbesar titik ini, memperbesar bentuk 3D kita, memanjang gitu. Caranya kita arahkan kursor kita ke meshing kita ya, form element surface ya, pastikan kita dapatkan yang surface, karena yang surface ini berarti permukaannya. Coba kita klik. Nah, di bagian 3D ya sudah terlihat ya warna biru ya permukaannya, berarti ini sudah benar, kita sudah seleksi face-nya begitu. Kemudian di sini muncul panah warna hijau dan warna merah. Nah, kita bisa tarik yang warna merah sampai garis atap yang paling kanan gitu ya. Ini kan ada yang bagian warna abu-abu gitu ya, batasnya warna abu-abu, kita snapkan sampai pas di tepian atap, garis atapnya. Oke. Nah, sekarang kita punya bentukan melengkung, tapi ini belum atapnya ya, ini masih meshingnya. Oke, kalau sudah, apa yang kita lakukan, kita klik finish mesh ya. Nah, masih terdapat bentuk 3 dimensinya ya.